Pemirsa, ibadah puasa selama bulan suci Ramadan mengajarkan banyak hal selain bernilai ibadah bagi umat yang melaksanakannya. Apa saja hikmah amaliyah Ramadan di tengah pandemi COVID-19 kali ini? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmi Faisal Zaini. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Helmi. Sore, Waalaikumsalam Mbak Zaki, apa kabar puasanya? Alhamdulillah, baik. Semoga sehat-sehat ini Pak Helmi. Pak Helmi, banyak ulama mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan pendidikan kesabaran. Jadi apa saja sebenarnya bentuk kesabaran yang harus dilakukan umat menghadapi pandemi COVID-19 di tengah bulan suci Ramadan tahun ini? Ya, Ramadan itu sendiri kan berasal dari bahasa Arab yang artinya pembakaran. Ya. Jadi Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu membagi 3 level puasa, kelas-kelas puasa, itu makom-makom berpuasa. Yang pertama yang disebut dengan shaumul umum, puasanya orang awam. Ya. Kemudian yang kedua adalah shaumul khusus, puasa yang khusus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah shaumul khususil khusus, yaitu puasa orang-orang istimewa. Nah, puasa yang awam itu adalah mereka yang hanya menahan lapar dan haus saja. Ya mungkin kita semua di level ini jangan-jangan ya. Nah, sementara puasanya orang yang awam ini, ya, mereka tidak bisa menahan diri dari mulutnya, berkata-kata buruk, dari perbuatannya. Ya, kita prihatin misalnya di Pangkep ada anak penjual kue, ya. Rizal kemudian mendapatkan bullying dari 8 pemuda. Itu kira-kira kalau 8 orang itu berpuasa, ya dia hanya menahan lapar dan haus saja. Ya. Nah, kemudian puasa yang disebut dengan shaumul khusus, puasa yang khusus itu adalah mereka yang bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga perbuatan-perbuatannya. Ya. Tidak mencuri, tidak berkata-kata yang kotor, tidak bullying, tidak menyakiti sesama. Ya. Jadi ini adalah puasa yang tentunya istimewa. Ya. Dan mereka juga menjadikan momentum bulan puasa ini untuk berbagi. Kita merasakan dari pagi ya, hingga tenggelamnya matahari kita perut dalam keadaan lapar. Padahal mungkin sebagian banyak orang kita punya uang yang cukup untuk membeli makanan, tetapi Allah memaksa kita ya untuk tidak makan minum ya, sepanjang hari. Setidaknya ini memberikan dampak kepada kita, oh ternyata suasana lapar dan haus itu oleh sebagian saudara-saudara kita itu bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Mereka setiap hari bahkan di bulan-bulan 11 bulan lainnya pun merasakan lapar yang luar biasa. Maka timbullah apa yang disebut sebagai saudara sosial kita. Nah, yang ketiga itu adalah shaumul khususil khusus. Ini bukan hanya menahan lapar dan haus, menjaga perbuatan, tetapi juga menjaga hati. Ini yang dalam kitab Ihya Ulumuddin ini disebutkan ini makomnya para nabi, para aulia. Nah, kita belajar untuk dari puasanya yang awam ini ke puasa yang khusus gitu Pak Zakia. Baik Pak Helmi, ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita untuk semakin giat beribadah begitu, diantaranya untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Betul. Nah, apa saja sebenarnya bentuk amalia Ramadan yang bisa kita lakukan di hari-hari terakhir Ramadan ini agar supaya kita juga bisa makin mempertebal iman kita? Ya, dalam Quran disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam turunnya Qadar, Quran itu adalah malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Jadi kira-kira 1000 bulan itu ya 80 tahun lebih ya, jadi sepanjang umur kita lah kira-kira. Nah, barang siapa yang pada malam itu ya, taqarrub kepada Allah dengan membaca wirid, membaca doa dan seterusnya, mendapatkan malam istimewa itu, maka dapat mendapatkan penghapusan dan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Nah, para ulama, jumhur ulama, kebanyakan para ulama itu meyakini beliau itu sudah memberikan tanda-tanda ya. Kalau misalnya
puasa itu dimulai pada hari Jumat seperti Ramadan tahun ini, maka banyak alamat-alamat yang menunjukkan jatuhnya Lailatul Qadar itu adalah pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Ya. Jadi marilah kita semuanya, ya, toh kebetulan kita semuanya sedang melakukan stay at home, ya. Mari bersama-sama memperbanyak, ya. Bulan Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrul Quran, kita banyak membaca Quran. Kalau kita tidak bisa satu khataman, membaca surat-surat pendek juga tidak ada masalah, ya. Dan mari kita berbanyak membaca wirid, membaca sholawat, membaca istighfar, ya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang pilihan yang mendapatkan malam yang disebut sebagai khairu min alfi syahr, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Baik, Pak Helmy, terakhir mungkin apa sebenarnya hikmah yang bisa kita petik begitu dari pandemi corona yang kita alami saat ini, terutama kita sekarang ini merasakannya pada saat bulan Ramadan, kemudian pada saat nanti Idul Fitri juga pasti ini akan berbeda gitu. Kemudian adakah imbauan dari PBNU terkait dengan malam takbiran, sholat Idul Fitri mendatang? Pak Helmy, silakan. Ya. Saya kira para ulama di NU telah mengambil satu keputusan, ya, sebagaimana juga merunut beberapa ulama-ulama internasional seperti Grand Sheikh Al-Azhar misalnya, kemudian para syekh di Saudi Arabia yang juga penyelenggaraan sholat tarawih yang selama ini di dua Masjidil Haram, baik di Makkah maupun di Madinah, selama pandemi ini tidak dibuka, ya. Maka hikmah yang paling penting adalah bagi kita, Allah telah memaksa kita semua untuk stay at home. Maka kembali kepada konsep ajaran Nabi, apa yang disebut sebagai konsep baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Mari kita perbaiki hubungan kita, ya, quality time bersama anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan seluruh muhasabah, ya, upaya kita untuk melakukan refleksi di dalam keluarga ini, saya kira ini akan menjadi modal besar bagi terbentuknya apa yang disebut sebagai kohesi sosial dalam interaksi ataupun hubungan sosial masyarakat di masa-masa yang akan datang. Baik. Jadi kita harapkan dalam pelaksanaan sholat Id ini pun, ya, tadi kita mendengar, ya, Surabaya, pemerintah juga telah meninjau kembali, ya, pelaksanaan sholat Id di Masjid Al-Akbar. Maka memang tidak mudah dalam situasi hari ini. PBNU telah melalui lembaga Bahthul Masail telah membuat tutorial singkat, ya, bagi mereka yang akan melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Jika sholatnya itu dilaksanakan secara sendirian, tidak memerlukan khutbah, tapi jika 4 orang lebih bisa dengan menggunakan khutbah, ya. Jadi kami telah membuat satu tutorial yang mudah, misalnya rakaat pertama dengan 7 takbir, rakaat kedua dengan 5 takbir, ya. Kemudian setelah itu rukun di dalam membaca khutbah itu setidaknya ada, pertama adalah membaca sholawat Nabi, kemudian membaca Quran, wasiat takwa, dan mendoakan orang mukmin, dan memperbanyak membaca takbir pada khutbah, ya. Nah, tutorial yang sangat sederhana dan mudah ini saya kira sudah kita sampaikan, ya, melalui berbagai macam media. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk ataupun guidance bagi umat Islam khususnya di Indonesia di dalam pelaksanaan sholat Id yang tentu insya Allah nanti kemungkinan besar ini bocoran dari lembaga Falakiyah, Mbak Zakia, kemungkinan pada hari Minggu ini, ya. Tapi kita akan menunggu nanti pada hari Jumat akan melakukan ru'yatul hilal, melihat bulan. Baik. Sebagaimana ajaran dari Nabi besar Muhammad SAW. Baik, terima kasih banyak Pak Helmy Faisal Zaini, Sekjen Pengurus Besar NU sudah bergabung bersama kami.